Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah, hafizani wa hafizakumullah taala. Pada kesempatan ini kembali kita ingin membacakan pertanyaan yang masuk dari jamaah kita. Kali ini pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bermain lato-lato? Karena di zaman atau di hari-hari akhir-akhir ini banyak sekali kita melihat permainan yang dimainkan oleh orang-orang baik dewasa maupun anak-anak. Seperti apa hukumnya di dalam agama Islam? Baik, barakallahu fi kepada penanya yang ada di Bogor. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masalah permainan di dalam agama Islam ada sebuah kaidah mengatakan al-aslu fil asya' al-ibahah, bahwasanya hukum asal segala sesuatu di atas muka bumi ini hukumnya mubah, hukumnya boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, seperti dadu, ini jelas haram, disebutkan dalilnya. Kemudian main lubang tanah yang dilubangi, kemudian diletakkan batu biji-biji, ini juga dilarang. Begitu pula catur, Imam Syafi'i memakruhkannya, ya, permainan catur, karena di situ ada patung-patung, ada kuda dan seterusnya. Adapun lato-lato, ya, maka perlu kita tinjau kembali apakah permainan ini permainan yang melalaikan seseorang dari ibadah, dari berzikir, dari membaca Quran. Kalau memang segala sesuatu, permainan apa saja selama melalaikan, maka ini tidak boleh. Meskipun permainan itu boleh, tapi kalau melalaikan dari sholat, melalaikan dari berzikir, melalaikan dari beribadah kepada Allah, maka jadilah permainan itu menjadi sesuatu yang tidak bagus. Sedangkan seorang muslim hendaknya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara indikasi ciri-ciri berkualitasnya keislaman seseorang yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya. Maka sebelum kita menyimpulkan permainan lato-lato ini boleh atau tidak, maka kita lihat dulu dari beberapa aspek. Apakah dia melalaikan atau tidak? Selama dia tidak melalaikan, hanya sekedar dipermainkan di waktu-waktu yang boleh-boleh saja, ya, tidak melalaikan, begitu waktu sholat dia sholat, begitu dia tilawah, begitu dia berzikir, dia berzikir, tidak sampai melalaikan, maka boleh. Yang kedua, apakah permainan ini membahayakan dirinya dan orang lain atau tidak? Mengganggu dirinya dan orang lain atau tidak? Selama permainan ini tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan orang lain, maka ini sah-sah saja, tidak masalah. Tapi apabila permainan tersebut membahayakan dirinya atau mungkin membahayakan orang lain, maka menjadi tidak boleh. Karena sebuah kaidah mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh hukumnya membahayakan bagi diri sendiri dan tidak boleh hukumnya membahayakan bagi orang lain. Maka selama dimainkan oleh orang yang berprofesional, tidak kena mata atau tidak, memang benar-benar sama sekali tidak berbahaya, apalagi membahayakan orang lain, maka ini hukumnya boleh. Ini hukumnya boleh. Umat al-Islam, kemudian apakah dia mengganggu orang lain atau tidak? Selama dimainkan di waktu-waktu yang tidak mengganggu, maka tidak masalah. Tapi kalau dimainkan di malam hari atau dimainkan di saat orang tidur, ya, atau orang lagi sakit, tetangga lagi sakit, sementara dia memainkannya dengan keras dan seterusnya sampai mengganggu, maka ini tidak boleh. Nabi yang mulia SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah seorang muslim yang apabila orang lain atau muslim yang lainnya selamat dari bahaya lisannya dan selamat dari bahaya perbuatannya. Maka dari aspek yang kedua, selama permainan ini tidak mengganggu dirinya dan orang lain atau tidak membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, maka ini hukumnya sah-sah saja dan hukumnya boleh. Ala kulli hal, dalam Islam permainan, selama permainan yang halal, maka ini enggak masalah. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan ketika berkunjung kepada rumah Anas bin Malik, kemudian mendapati adiknya Anas bin Malik sedang
sedang bermain dengan seekor burung, maka Nabi mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair, wahai Aba Umair, apa yang terjadi pada si Nughair. Maka para ulama menyimpulkan hadis yang singkat ini bahwa boleh hukumnya seseorang membelikan anaknya permainan selama permainan tersebut tidaklah permainan-permainan yang haram seperti patung, ya, dan sejenisnya. Maka wallahu taala alam, kesimpulannya adalah permainan yang sedang viral sekarang, umpamanya permainan lato-lato dan seterusnya, secara umum semua permainan selama tidak melalaikan, selama tidak mengganggu, selama tidak membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, maka ini hukumnya sah dan hukumnya boleh. Bahkan apabila ada permainan yang halal sekalipun, tapi kalau ternyata mengganggu diri, mengganggu orang lain, maka itu tidak boleh, ya. Umpamanya main pingpong tapi dia umpamanya sengaja menyemes dengan kencang sehingga kena mata, maka ini bahaya, ya. Maka kaidah kubra mengatakan, ya, ad-dararu yuzal, semua sesuatu yang berbahaya itu maka harus dihilangkan. Maka umat al-Islam, jadi kaidah yang kita pegang pada kasus atau pada permasalahan adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu di muka bumi ini adalah hukum asalnya boleh, ya, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kecuali memang ada dalil yang melarangnya atau ada dalil yang mengharamkannya, maka dia menjadi haram. Wallahu taala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan, ya, kita semua hendaknya memperhatikan jangan sampai permainan tersebut dapat melalaikan kita dari berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, tilawah, salat dan seterusnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.